Baik, kita lanjutkan sekarang dengan topik khusus yang terkait dengan algoritma mean shift ya. Mean shift ini salah satu metode clustering unsupervised learning algorithm yang digunakan untuk segmentasi khususnya ya. Karena ini adalah pendekatan non parametrik dan tidak memerlukan prasasti data, maka ini banyak digunakan ya. Ini sebagai pengganti dari pendekatan K-means ya. Nah, di sini memang perlu membuat namanya distribusi ya dari kepadatan ya, yang kita sebut dengan estimasi kepadatan kernel ya. Jadi kernel density estimation yang kita sebut dengan KDE. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita punya sebaran data seperti ini dalam pendekatan mean shift ini ya, maka secara otomatis ya, pertama kita melakukan titik awal ya sebagai penentuan cluster ya. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari modus sesungguhnya ya, modus dari nilai-nilai digital number ya, dan juga berdasarkan pendekatan geometriknya ya. Nah, kita akan mencari di mana density-nya yang paling tinggi. Nah, ini menggunakan pendekatan mean shift. Jadi misalnya dicari dari menggunakan apa namanya, pertama kali kita menggunakan menentukan titik awal permulaan dari cluster ya, misalnya titik merah ini ya. Kemudian dari berdasarkan jari-jari ini ya, seperti yang saya katakan di awal atau dalam template tertentu, maka dihitung rata-rata aritmatika ya, baik yang menggunakan metode tertimbang maupun yang menggunakan metode flat ya. Nah, nilai-nilai baru ini tentu saja ada kemungkinan tidak di pusat itu. Jika tidak di pusat itu, maka dia akan bergeser ya. Jadi nah, dia misalnya kalau kita sudah mendapatkan nilai yang baru ya, misalnya di titik merah ini ya, bukan di titik sampel awal tadi, maka dia akan bergerak ya. Ini bergerak. Nah, kemudian setelah bergerak ini dia akan menghitung yang baru lagi ya. Jadi dia menghitung baru lagi, misalnya titik pusatnya dapat di situ ya, pindah lagi ya, kemudian pindah lagi, begitu seterusnya. Jadi proses inilah mean shift ini adalah rata-rata yang berpindah sampai suatu saat dia tidak bisa pindah lagi karena dia sudah mendapatkan, disitulah pusat puncak dari klasternya ya. Jadi walaupun dari segala arah dihitung ya, ternyata di situ puncaknya. Sama seperti kalau kita mendapatkan puncak bukit atau puncak gunung ya, itu prosesnya. Jadi dia selalu berpindah. Nah, tentu saja karena hanya mendapatkan modus, maka tentu saja tidak ada data yang berubah. Dan ini garis merah ini menentukan inilah pergerakan dari proses mean shift ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam dua dimensi, misalnya ini sebarannya ya, misalnya kalau kita mendapatkan density-nya di sini ya, jadi sebaran pikselnya adalah ini. Nah, kalau dalam tiga dimensi semakin pekat ya, dia tentu saja akan semakin tinggi gitu puncak gunungnya. Nah, bisa digambarkan tiga dimensi seperti ini. Nah, ini yang titik-titik inilah, puncak inilah yang akan menjadi yang namanya pusat-pusat klaster. Jadi klaster puncak-puncak bukit atau gunung inilah yang kita sebut dengan akan menjadi pusat-pusat segmen ya. Jadi titik klasternya sini 1 ya, kemudian 2 dan 3 sini ya, dan seterusnya dari sini juga seperti bukit-bukit kecil, yaitu klaster.
ya. Nah, inilah proses pencarian ya modus sebagai titik pusat klaster dengan pendekatan min shift ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau digambarkan dua dimensi juga bisa seperti ini. Jadi ada proses perpindahan rata-rata. Jadi rata-rata jadi regional mean-nya ya. Jadi setiap titik data berpindah ke rata-rata region tahap demi tahap ya sampai satu saat mencapai yang paling maksimum. Ya. Nah, jadi rumusannya, jadi sungguhnya rumusannya menggunakan rata-rata aritmetik biasa. Ya, yang perlu dari rata-rata ya fitur X dan Y-nya ya. Jadi N-nya adalah jumlah sampel itu saja. Tapi ada juga menggunakan bobot ya. Jadi kalau di bobot setiap fitur atau setiap ubah katakanlah di sini itu semakin besar tentu saja akan semakin besar ininya peranannya di dalam menentukan yang nilai dari rata-rata atau nilai modus yang baru. Nah, di sini semuanya menggunakan jarak Euclidean. Ya. Nah, fungsi yang paling umum digunakan dalam min shift ini adalah menggunakan rumus flat. Jadi bobot itu diberikan 1 dia jika dia ada di lebih kecil dari jarak. Jadi jika distance-nya itu lebih kecil dari radius yang ditentukan ya, radius yang diperiksa, dan 0 jika di luar. Ini paling umum digunakan supaya proses penghitungannya lebih sederhana dan cepat. Jadi semakin dekat ya, tentu saja akan semakin berpeluang tinggi bobotnya ya. Jadi fungsi bobot sama ini yang disebut dengan flat ya weighting function yang dapat dipahami sebagai batas tegas dari pusat lingkaran yang berpusat pada titik ini, titik 0 ini dari radius sebesar R. Semua hal yang ada di dalam lingkaran akan dihitung dan yang di luar lingkaran tidak dihitung ya. Jadi kalau seperti ini rata-rata tertimbang tidak ada yang seperti ini. Tapi pada titik dengan kerapatan tinggi tentu saja mesinnya akan mendapatkan nilai kepadatan yang lebih besar. Nah, jadi di sini nilai D adalah jarak antara titik pusat dengan titik yang dicari sebenarnya. Itu D ya. Jadi bobot dari setiap D itu ya, menggunakan pendekatan fungsi Gaussian. Dan idenya memang sama dengan flat weight function ya. Jadi fungsi yang rata semakin dekat dengan titik pusat lingkaran maka semakin tinggi bobotnya dalam menghitung nilai tengahnya. Ya. Untuk menyederhanakan biasanya juga tadi ya supaya tidak setiap ini dihitung jarak ya, kemudian dihitung bobotnya akan memperlambat proses dan ternyata tidak begitu signifikan jika kita menggunakan flat weight function maka itu digunakan dalam min shift. Jadi radius dari lingkaran adalah R yang menyatakan area lokasi dari region ya. Jadi sebenarnya R ini adalah parameter dalam min shift ya yang disebut dengan juga dengan bandwidth ya. Jadi kenapa berpindah ya karena untuk mendapatkan density yang paling besar dan ini tidak mengubah data ya. Jadi min shift ini sesungguhnya adalah menentukan nilai tengah dari setiap fitur ya untuk masing-masing pixel dan ini akan diulangi iterasi terus menerus ya untuk setiap M dan tentu saja yang menjadi penentunya juga besar kecilnya ketelitian dari segmentasiannya adalah menentukan besarnya window atau R ini ya. Kalau semakin besar radius yang kita pencarian kita ada kemungkinan nanti akan lebih kecil jumlah segmennya atau lebih besar jumlah poligonnya ya. Sehingga mungkin saja di akhir kita hanya mendapatkan satu
segmen saja. Dan kita akan selalu menghitung titik beratnya ya, sentroidnya dalam window ya, dari setiap M. Dan ini akan berhenti jika thresholdnya sudah lebih kecil dari threshold yang ditentukan. Jadi sudah mendapatkan modusnya, itulah titik pusat dari setiap segmen. Jadi kemudian barulah berikan label semua yang masuk ke dalam cluster yang sama. Jadi kita akan mendapatkan segmen yang homogen. Nah ini coba kalau kita lihat perbandingannya. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah data aslinya, kemudian dengan pendekatan K-min dan min-shift. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ternyata kalau di tengah ini yang menggunakan pendekatan hanya menggunakan K-min saja, itu banyak outlier sesungguhnya. Yang hijau ini masuk ke dalam ya yang merah. Demikian juga yang cluster yang biru ini masuk ke yang merah juga. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan min-shift, ini lebih bagus sentroidnya. Jadi ini dengan kata lain, min-shift ini ya dia mampu mengatasi outlier. Itu kelebihannya dibandingkan dengan K-min. Ya ini contoh ya. Contoh ini asli, ini menggunakan K-min, ini menggunakan min-shift. Ini lebih rasional ya jika menggunakan min-shift. Karena tidak perlu juga menentukan jumlah cluster di awal. Ya. Ini sini K-min menggunakan 5 variabel. Ini juga begitu ya. Ini min-shift ya. Dengan menggunakan ini menggunakan W-nya, width-nya 21. Nah, bagaimana formula dari min-shift ini ya? Algoritma ini menggunakan fungsi estimasi kepadatan kernel ya, atau yang kita sebutkan kernel density estimation untuk menghitung data atau nilai yang paling sering ditemukan atau modusnya dari area tertentu, dari window atau dari R ya. Jadi fungsi dari ini disebut dengan juga fungsi jendela Pearson ya. Jadi Pearson window teknik untuk mengestimasi kepekatan ruang ya. Nah, K ini adalah kernel ya. Kemudian X ini adalah nilai yang parameter ya. Jadi nilai dari yang dicari, dari nilai fitur yang dicari ya. Dari dibandingkan dengan nilai tengah yang dari setiap ke I ya. Dibagi, jadi kernelnya ini, jadi nilai deltanya dibagi dengan namanya lebar kanalnya, bandwidth-nya. Jadi kalau menggunakan spasial berarti HS-nya, menggunakan ray-nya berarti HR-nya. Ya. Jadi parameter bandwidth-nya ini tentu saja adalah HS dan AR ada di sini. Ya. Sedangkan HR ini, range-nya ini berdasarkan brightness value, S-nya berdasarkan spasial, jadi geometriknya, ya. Dan N ini tentu saja adalah titik data, ya, dari dimensi yang berjumlah D, ya. Jadi dimensi space adalah jumlah kubahnya. Kalau RGB berarti ada 5 kubah ya, tambah XY-nya. Ya. Nah, jadi memang lebar rentang atau bandwidth ini ya, H ini ya, yang HR itu adalah spektral radius dan HS adalah spasial radius, dan juga window ya, window dan notasi radius sama. Jadi dalam min-shift ini
berapa H yang terkait dengan jarak spasial, jarak pixel XY, ya, atau HS, dan yang terkait dengan perbedaan spektral, inilah yang dicari. Jadi di sini penggunaan HS tentu saja mutlak karena akan terkait dengan apa? Dengan geometriknya, ya, adjacency-nya. N adalah jumlah data dalam radius, D dan yang diamati. Jadi kernel dan H ini adalah parameter dari yang sangat diperlukan dalam MinShift. Ya. Jadi dalam KDE ini lagi parameternya adalah bandwidth, spasial radius, dan spektral radius. Ditambah lagi untuk kategori tertentu, MinShift ini bisa tambahkan dengan jumlah pixel minimum. Ya. Minimum size. Jadi kan misalnya kalau kita menentukan pohon, berapa sih yang namanya satu pohon itu berapa pixel untuk yang namanya satu tajuk? Nggak mungkin hanya satu pixel. Atau nggak mungkin misalnya hanya pohon itulah 2 pixel kali 2 pixel, kan gitu ya. Jika misalnya resolusi spasialnya adalah setengah meter, berarti 1 meter kan? Ya, berarti belum pohon kalau 1 meter kali 1 meter. Jadi di dalam menghitung KDE ini, ya, kernel density estimation ini, jadi semuanya bisa menggunakan multivariate kernel, ya, kernel multiganda. Jadi hasil kali dari kernel, ya, dari kernel yang berbasis spasial, ya, jadi adalah yang berbasis spasial dan yang berbasis range, ya, atau spektralnya, ya. Jadi HR itu berarti adalah bandwidth spasial dan berarti apa namanya, HS dan HS itu adalah bandwidth spasial dan spektral. Nah, kemudian untuk di standarisasi karena dibagi dengan H dan maka dikalikan dengan konstanta normalisasi, ya, supaya kita bisa menghitung mana yang masuk, mana yang tidak. Lagi untuk RGB akan ada 5 dimensi fitur, 3 fitur warna, spektral, dan 2 koordinat, jadi 5, ya. Jadi parameternya ada 2 berarti, ya. Parameter bandwidth-nya ada 2, HS dan HR, ya. Jadi dengan HS HR itu ada 5 dimensi fitur. Jadi versi window teknik ini, ya, ini sesungguhnya lagi ya, menggunakan smoothing kernel. Inilah caranya menghitung density-nya, ya, dari pencarian untuk menghitung modus yang terbesar, kemudian menggunakan standar dari Gaussian kernel, ya. Nah, kemudian min shift-nya dihitung seperti ini, ya. Jadi untuk menghitung menghitung vektor dari min shift ini untuk menghitung nilai pusat atau titik pusat kernel yang baru, ya. Nah, ini kita lihat di sini contohnya, ya. Saya kira sudah kita jelaskan tadi. Jadi komponen warna rata-rata dihitung dari pixel-pixel dari setiap region dan kemudian digambarkan dengan vektor warna 3 elemen. Jika deksi segmen akan menjadi n region, ya, misalnya menjadi R1 sampai n region. Nah, ini adalah vektor rata-rata dari setiap region, ya, ditulisnya seperti ini. Jadi ini segmen ini, nah, tentu saja yang saya katakan tadi berdasarkan kemiripan spektral dan kedekatan jarak dan juga ukuran dari minimum, ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat semakin minimum, ya, spektralnya, maka jadi kalau nilai R-nya AR-nya semakin kecil, maka cenderung akan semakin homogene, ya.
Sedangkan jika HR-nya kita naikkan, maka akan semakin bervariasi, ya, sehingga akan mendapatkan poligon-poligon segmentasi yang kecil. Nah, jika kita misalkan HR yang mendekati dalam square tertentu, HR yang maksimum, maka pasti akan tidak ada poligon lagi gitu ya. Kalau kita semakin HR-nya semakin tinggi, tentu saja artinya kita akan mendapatkan jumlah poligon yang banyak ya. Coba nanti kita supaya memudahkan, ini dalam axis ini kan ada range-nya 1 sampai 20. Nanti kalau HS-nya diperbesar, ya, HS-nya besar, kita radiusnya akan panjang gitu kan ya. Nah, di sini artinya variasinya akan semakin besar sehingga poligonnya akan semakin kecil. Tapi jika spektralnya dinaikkan nilainya, ya, maka akan mendapatkan poligon-poligon yang lebih kecil, ya, lebih kecil, akan lebih detail, ya. Tapi tentu saja akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, nilai minimum size ini, ya, itu biasanya berdasarkan objek yang kita akan kaji ya. Nah, ini kan sering kita dengar dengan istilah minimum mapping unit. Jadi kalau kita hanya mendeteksi pohon, berapa sih ukuran kecil pohon? Itulah yang kita sebut dengan MMU atau minimum size. Jadi kalau misalnya satu pohon itu terdiri dari 10 pixel, ya itulah minimum 10 pixel, itulah kita sebut dengan pohon. Ya, itu kita pembatasnya di dalam MinShift. Ini contoh segmentasi, ya. Segmentasi di sini ini adalah citra asli, ya. Di atas ini itu dengan HR-nya 15,5, HS-nya 15. Nah, kita dengan radius spasialnya 15, kita dan spektralnya 15,5, ini poligonnya besar sekali, ya. Kita tidak bisa mendeteksi pohon demi pohon di sini. Ya, di sini dibuat misalnya minimum intelligence size-nya 20 pixel. Ya. Coba kalau kita bandingkan keempat ini, ya. Di sini yang pertama, yang pojok kiri ini kita punya HS ya 10, yang di bawahnya HS-nya 5, sedangkan HR-nya sama-sama 15. Apa yang kita dapatkan? Ya. Jadi semakin kecil atau radiusnya, maka poligon yang ditemukan semakin banyak. Ya, lihat ini. Ya, jadi HS semakin kecil, yang di bawah ini kan semakin tinggi jumlah poligon. Bagaimana sekarang kalau misalnya ya HS-nya tetap, jadi HS-nya kita tetap buat 5. Ini kan HS-nya 5, ini juga HS-nya 5, tapi HR-nya dinaikkan, maka kita akan mendapatkan ini. Jadi HR diperbesar, HS-nya tetap, ya semakin banyak poligon, ya. Jadi bentuk-bentuk tajuk ini semakin detail kita dapatkan. Demikian juga kalau HR-nya tetap sama, HS-nya 5, kemudian HR-nya di bawah menjadi 15, ya. Jadi akan semakin mendekati bentuk dari tajuk. Ini poligon, ya. Poligon kita dapatkan. Nah, ini hasil segmentasi nih. Segmentasi menggunakan yang HR-nya 19, HS-nya 10 dan minimum size-nya adalah 20. Ini segmentasi tajuk, ya. Tajuk menggunakan ini resolusi spasialnya adalah 15 cm, ini menggunakan citra UFV di daerah Madiun. Nah, ini contoh ya, ini contoh hasil MinShift dengan HR yang naik, ya, artinya range radiusnya, spektralnya
ya ditingkatkan nilainya. Ya. Coba kita lihat. Ini citra aslinya ini di wilayah Situgede di Bogor, di sebelah utara kampus ya. Nah, coba lihat, kita lihat di sini. Ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu beda hasil segmentasinya ya. Karena di sini berbeda nilai ya spektral radio range-nya ya. Jadi HR-nya naik. Ya, kita buat di sini misalnya dari HR-nya adalah 18,5 menjadi 19,5. Ya, coba kalau kita lihat di sini ada pixel-pixel ya, ada segmen yang bertambah di sini. Coba lihat ya. Segmennya bertambah. Kemudian bagaimana jika HS-nya? Karena spasialnya dinaikkan. Ini juga kita lihat di sini ya, misalnya dengan HS tertentu ya. Coba lihat apa yang terjadi ya. Di sini banyak ya segmen yang hilang sebelah kanan ya. Jadi segmen yang hilang. Nah, di sini nilainya HS-nya lebih tinggi yang sebelah kanan, ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan pendekatan yang lain, ya. Inilah citra asli di daerah Situgede. Nah, yang sebelah kiri, misalnya kita menggunakan min sheet, yang di tengah ini menggunakan watersheet ya. Ini watersheet, windownya 30, toleransinya 10. Nah, sedangkan min sheet ya HS-nya 4, kemudian minimum size-nya 10 ya, kemudian HR-nya 19. Apa yang Anda dapatkan? Ya. Jadi yang di tengah yang pendekatan menggunakan watersheet ini adalah over segmentasi, jadi over segmented ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan min shift itu lebih halus ya, itu mirip dengan digitasi manual oleh operator. Coba kita bandingkan ya. Sedangkan di sini di daerah situ ya, di dalam kolam ini, Situgede ini ternyata menjadi beberapa ya ratus itu ya, ratus segmen. Nah, itu over segmentation. Tentu saja kalau banyakkan segmen ya akan menghasilkan kesulitan pada saat kita melakukan atributing dan memilih training area pada saat kita menggunakan pendekatan object based ya. Jadi dengan kata lain, segmentasi dengan min shift lebih rasional dibandingkan dengan yang watersheet ya, karena tidak menghasilkan segmen yang berlebihan dalam satu objek yang sama. Watersheet tampak terlalu sensitif dengan noise yang ada di dalam objek yang sama ya. Jadi kita perhatikan di Telaga Situgede ini. Jadi dengan demikian kita bisa berikan catatan bahwa min shift ini sederhana tapi membutuhkan waktu perhitungan yang lama. Karena untuk setiap perhitungan ya centroid baru ini menghitung semua ulang pixel yang ada sehingga perlu waktu. Ya. Tapi di atas kelemahan itu MS dapat menemukan klaster yang tidak beraturan. Ya, seperti tadi. Bagaimanapun bentuknya bisa ditemukan. Dan tidak, yang terpenting juga tidak perlu melakukan memilih initial clusternya, ya, cluster awal. Bagaimana k-means, ya, sangat baik untuk mengatasi outlier. Ukuran cluster yang sangat bergantung pada ukuran window memang. Memang di sini clustering ini ya sangat menentukan juga windownya ya. Jika ukurannya sangat besar, bisa jadi hasilnya sangat hanya satu cluster. Artinya AS-nya ya, spatial address-nya. Nah, ini memang tidak cocok
untuk fitur yang besar karena pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi itu dapat diatasi dengan cara melakukan kompresi, ya. Misalnya bagaimana mengkompres dari sekian banyak band hanya menjadi satu band, 2 band saja. Ya, itu bisa menggunakan teknik yang kita sebut teknik kompresi. Salah satunya misalnya menggunakan analisis komponen utama atau membuat indeks baru. Ya, saya kira itu ya yang terkait dengan image segmentation ini, ya, segmentasi khususnya yang terkait dengan image. Anda silakan praktekkan. Kalau Anda sambil membaca teori sambil praktek, maka Anda akan lebih mudah. Dan praktis, Anda akan memilih algoritma mana, kemudian dengan mempertimbangkan segala kelebihan. Ingat masing-masing algoritma pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya kira itu yang saya sebutkan bermanfaat. Ingat bahwa kompetensi ya selalu dilihat dari minimal 3 hal. Ya, yang pertama adalah kemampuan knowledge Anda memahami tentang teori. Ya, yang kedua adalah skill Anda tentang sesuatu yang Anda pelajari. Demikian.